Baik, setelah kita melakukan penerimaan distribusi, pastinya stok sediaan farmasi teman-teman akan bertambah. Untuk mengeluarkan sediaan farmasi atas penggunaan sehari-hari, baik pelayanan non-resep ataupun pelayanan resep, silahkan bisa klik di menu pelayanan farmasi, kemudian nanti dipilih untuk pelayanan non-resep ataupun pelayanan resep. Untuk pelayanan non-resep, ini untuk mengeluarkan sediaan farmasi berupa bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan vaksin. Kemudian untuk pelayanan resep, ini untuk mengeluarkan obat-obatan seperti tablet, sirup, supositoria, dan sebagainya. Nah, kalau untuk pelayanan non-resep, ini kita mengeluarkannya jumlahnya itu gelondongan ya. Maksudnya, misal untuk vaksin itu tidak dikeluarkan per by name karena kan satu vial bisa untuk 4 dosis atau 5 dosis. Ini tidak memungkinkan kalau kita mengeluarkannya per by name, sehingga mengeluarkannya hitungannya satuan terkecil dari kemasan yaitu vial. Nah, sedangkan kalau untuk pelayanan resep ini disesuaikan dengan pasiennya dapat obat apa aja gitu. Nah, contoh untuk misal pelayanan non resep ini kita klik, kemudian tanggalnya diisi, pelayanan antarnya klik tidak, dokternya disesuaikan, kemudian petugas entry-nya juga disesuaikan. Karena ini menggunakan Pustu Wingin Ano, maka koordinator Pustunya Bu Sofi, kecamatannya Kertek, Kelurahan Wingin Anom, nama pasiennya, sekali lagi saya ulangi karena ini penggunaan non resep jadi tidak by name tapi kita keluarkan dalam jumlah gelondongan. Nah, ini kita isi aja dengan pasien Pustu Wingin Anom, keluhannya tidak ada, diagnosisnya silahkan disesuaikan, misal imunisasi. Imunisasi. Diisi tidak sesuai tidak apa-apa, kemudian barcode-nya dikosongin dan nama barangnya misal di sini vaksin IPV. Nah, otomatis nomor batch, tanggal ED, harga, anggaran, ID anggaran, dan stok akhirnya itu akan terlihat. Karena di sini pengeluarannya tidak by name, maka stok vaksin, stok vial yang sudah dibuka, walaupun masih ada sisa dosis, itu dianggap sudah habis. Sehingga kalau ada satu vial sudah habis dan satu vial masih ada 2 dosis atau 3 dosis, tetapi sudah dibuka, maka sudah dianggap habis. Sehingga dikeluarkan di sini 2. Nah, kita enter. Nah, setelah di enter, maka akan muncul nama, jumlah, dan nilainya, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, di sini akan keluar untuk bukti pengeluaran obat. Apabila teman-teman butuh untuk di print, silahkan. Atau butuh di save, silahkan. Tapi ini saya tidak butuh, jadi kita silang aja. Submit. Seperti itu. Untuk penggunaan yang lain bisa di entry
seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian selanjutnya untuk pelayanan farmasi di pelayanan resep ini untuk mengeluarkan obat-obatan. Nah, ini dari waktunya disesuaikan petugas entry resepnya, penulis resep, misal Dr. Dian Catur Prabowo, petugas entry-nya koordinator unit Sofia Hamidah, penulis resepnya Dian Catur Prabowo, alamatnya alamat pasien alamat pasien Kecamatan Kertek, kelurahannya Misal Karangluhur. Oh, ini karena beringin anom, berarti ini beringin anom. Nama pasiennya silahkan disesuaikan dengan resep punya teman-teman ya. Tiap resep di entry, misal resep atas nama Kirana Inas, diagnosisnya misal ISPA, kemudian nomor CP-nya disesuaikan saja, boleh diisi 1, 2, atau 3. Permintaannya misal paracetamol, berarti kan permintaannya 10, jumlah yang dilayaninya 10, aturan pakainya disesuaikan 3 kali 1, iterasi tidak ada, biaya apoteker tidak ada, nama produknya misal paracetamol tablet, kekuatannya 500, jumlah pakainya otomatis sudah terisi karena permintaan dan jumlah yang dilayani ini sudah isi, maka jumlah pakainya otomatis terisi. Nah, di sini stoknya masih 100, digunakan 10. Nah, ingin mengingatkan juga sama dengan pelayanan resep, setelah mengenter kita harus klik simpan. Kalau misalkan tidak diklik simpan atau belum diklik simpan, maka stok di sini itu akan tetap 100. Nah, itu kadang yang membuat stok menjadi minus karena belum disimpan, tetapi stok di sini tidak berubah dan teman-teman mengentri paracetamolnya itu lebih dari 100. Jadi yang dikeluarkan lebih banyak, akhirnya jadi minus. Jadi perlu teliti. Tunggu. Karena ketika kita nge-enter, stok di sini tidak berubah kecuali diklik simpan. Klik simpan. Nah, di sini akan ada bukti penggunaannya. Seperti tadi, mau di save atau di print terserah. Seperti itu. Nah, karena tadi sudah disimpan, maka otomatis stok paracetamol tablet itu berkurang menjadi 90 tablet. Seperti itu. Jadi jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada stok. Karena nantinya akan menjadi stok minus. Jadi seperti itu ya untuk pelayanan
farmasi, baik pelayanan non-resep ataupun pelayanan resep. Minta dibantu untuk bisa mengeluarkan secara rutin setiap penggunaan obat, karena kalau misalkan penggunaan obat, vaksin, dan sebagainya tidak dikeluarkan di sistem, maka puskesmas dianggap masih punya obat atau sediaan farmasi tersebut, sehingga dinas tidak mau mendroping kita. Itu misal teman-teman sudah menggunakan vaksin IPV 10 vial gitu, tapi tidak dikeluarkan. Akhirnya dinas membaca kertas satu masih punya 10 vial gitu, sehingga droppingnya tidak perlu banyak-banyak atau bahkan tidak usah diberi lagi karena masih ada stoknya. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah distribusi dari dinas kesehatan ke puskesmas.